Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni MAN 9 angkatan 10 ketemu lagi di acara Catch My Kitty. Salah Mi. Salah ya? Salaman Project. Oh ya, Salaman Project. Oke. Ya, tadi katanya masak roti bakar. Iya. Nih ada apa sih? Lu masuk, tahu, bisa Oh, nggak ada sini blocking. Hilang tuh. Oke, salah. Nah, ini tak lupa. Nggak nih. Kali ini gue mau ngebajak channel ini dari Eki sama Kocu nih. Di sini ada gue sama Via. Ada satu bintang tamu lagi, tapi masih nunggu sih. Dia masih di jalan. Ntar kita tunggu aja kedatangannya ya. Teman-teman Salaman, kita mau mengenang teman kita yang udah 100 hari lalu dipanggil duluan nih sama Yang Maha Kuasa, yaitu almarhumah Vita Arianti binti Haryadi. Nah, ada Pia nih yang emang dari sekolah udah deket banget sama Vita ya. Banyak sih teman-teman deketnya juga, tapi mereka nggak bisa hadir. Jadi nggak apa-apa ya, biar gue doain aja deh, biar semua teman-teman tuh pada sehat semuanya ya, amin. Amin. Sore banyak. Pia, gimana nih kabarnya Pi? Alhamdulillah baik. Tahun lalu kan kita sempet kumpul-kumpul nih, sempet mengenang Vita lah, ada di video tahun lalu. Terus tanggapan lu gimana nih? Ya kaget sih, shock aja. Belum lama kita kumpul kan, reuni bareng, ketawa-tawa, terus dapat kabar dia meninggal, sakit dulu, terus meninggal. Ya kaget juga sih, sedihnya ampun. Shock ya? Shock banget. Sama-sama. Kabar lu gimana? Kabar gua alhamdulillah baik. Baik. Terus kalau menurut lu nih, gimana? Vita udah nggak ada nih. Gimana ya? Ya banyak ada yang ganjel lah. Maksudnya Ada yang kurang ya? Ada yang kurang gitu. Terus menurut lo Vita itu gimana sih, Pi? Vita mah orangnya baik banget, nggak milih-milih temen. Mau kita susah, mau kita senang, dia ada gitu. Makanya pas dia sakit di rumah sakit tuh, gue pengen banget kan. Gue waktu itu kan WA lu kan, nih ayo kita nengokin. Cuman kan kondisi waktu itu kan situasinya belum boleh karena si COVID ini kan. Dia sempet nyesek juga, sedih, nggak bisa nemenin dia waktu sakit kan. Nyemangatinnya tuh gimana ya, rada kesel sama diri sendiri gitu. Cuman kan keadaannya lagi begini nggak bisa kan. Iya, karena pandemi ya. Iya betul. Terus gimana? Kalau Vita menurut lu gimana nih? Vita, menurut gua Iyalah. gimana ya? Ntar gue cengeng lagi nih. Mewek lagi ntar gua. Terus lanjut. Vita, gimana ya? Gak bisa deh ya. Baru gue bilang Vita gimana? Iyalah, ayo kita ungkapin. Biar Vita di sana juga ngelihat kita masih bareng-bareng kumpul kayak gini, masih seneng, masih inget dia kan ya. Memang kalau habis sholat kita tetap doain dia lewat Al-Fatihah kan. Kangen sih, kangen. Ya jadi tuh Vita memang benar-benar deket sama kita sebagai teman-temannya, nggak ada pilih-pilih dia tuh. Makanya pas waktu Vita sakit masuk ICU itu gua
Susan, Eki itu dikabarin sama saudaranya. Kita berusaha untuk video call nyemangatin Vita tuh pun nggak bisa gitu. Nyesek banget sih. Gue berasa sih emang kangen banget karena gue hampir tiap hari, tiap minggu gue ngechat dia, gue suka video call. Kalau gue lagi gak ngapa-ngapain, gue tanya, lagi ngapain lu? Kalau misalkan lu ngapa-ngapain sini main ke rumah gue bilang gitu kan. Kalau gue lagi bete, gue ngajak jalan, dari temenin gue jalan, nonton gitu. Banyak sih yang nggak bisa gue utarain lah gitu. Jadi Banyak kenangan yang indah. kadang kalau gue lagi ngapa-ngapain tiba-tiba dia datang, "Mi, lu di mana?" "Gue di rumah." "Gue udah depan pagar nih." Ya udah main gitu. Jadi dia suka ngasih gue Kejutan yang kita tidak Dan ini gue mau nanya, ceritain dong hal-hal yang terindah dari lu sama Vita. Waktu itu gue jalan bareng ke Bandung ya, sama Migi bertiga. Di situ gue jalan, ya kita main gitu kan, having fun bertiga gitu sama Yang melepas Vita. penat lah ya. Ngobrol, ketawa, bercanda, ya banyak lah gitu. Nggak bisa diutarain. Yang jelas gue berasa sekarang kangen banget, kangen sama ketawanya dia. Pernah nggak lu berantem sama Vita gitu? Seberantem-berantemnya gue sih nggak pernah yang, ya paling ya kan kadang gue kan emang kalau ngomong ya mungkin suka pedes lah gitu kan, karena kalau nasehatin apa gimana, tapi dia sih biasa aja, nggak ada, gue nggak, Ya itu yang gue salutin dari Vita tuh. marah apapun nggak ada dia. Sama gue gitu nggak ada sih, selalu ngalah gitu. Ya, gue juga gue akuin Vita orangnya sabar banget sih, sabar banget. Sabar lah, gak bisa diutarain dah. Jadi ini kan gue ewek deh. Nggak apa-apa lah. Kalau dari pribadi gue sih, kenangan terindah gue sama Vita ya apa ya, ya kalau dia bete, "Pih, jalan yuk kita cari makan," itu gue usahain selalu bisa. Cuman emang belakangan ini ya karena dia juga udah nikah kan, udah sibuk sama keluarga, dan gue juga sibuk dengan keluarga gue, udah jarang juga sih. Dan yang terakhir yang dia minta manja sama gue tuh minta kelapa jelly tuh. Dia kan sekarang tinggal waktu masih sehat dia tinggal di Cikarang sama suaminya, dan ya memang hubungan kita tuh yang bikin penghalang jarak gitu ya, Mi. Semenjak dia ini sih baru nikah ya, baru nikah jadi dia rada susah ketemu lah gitu. Di situ aja sih, selebihnya kan kita kadang kalau dia bisa, terus kalau dia lagi nggak kerja ya sempetin untuk main gitu. Iya. Pernah waktu gua WA, gua lagi di PRJ, "Tak, lu di mana?" "Gua di ini nih, gua lagi di PRJ, gua di hall ini nih, di hall D, tolong dong kesini." Oke, gua langsung samperin, gua ajak laki sama anak gua. Dan ya ampun bahagianya tuh dia, "Ya Allah Pia, akhirnya kita ketemu juga." Emang itu saat itu gua sama dia jarang ketemu gitu, karena dia sibuk juga pameran kan. Shock sih gue waktu itu, sempet dibilangin Vita sakit ya kan, padahal 2 minggu sebelum dengar Vita sakit itu gue sempet nelfon dia. Rencana gue emang mau janjian, mau ketemu itu kan sama Migi, sama Suci gitu, maksudnya sama lu juga, maksudnya mau kayak reunian gitu deh. Nih, terus gue mau nanya nih, Mi, rencana apa yang udah lu planningin sama Vita dari jauh hari nih, tapi belum kelaksana? Apa ya?
semenjak dia nikah kayaknya enggak ini deh, enggak. Belum ada planning. Belum ada planning. Sebelum nikah mungkin. Sebelum nikah mungkin dia tuh pengennya tuh jalan-jalan gitu. Dia sih sempat bilang, emang kapan nih kita jalan-jalan lagi gitu bareng sama Migi gitu kan, yang waktu kemarin, waktu itu berapa, udah 6 tahun lalu lah kita ke Bandung itu. Gue bilang iya, cuman kan gue belum ada waktu juga, Migi apalagi gitu kan, sibuk. Nah, iya nanti deh, ntar kalau ada waktu, gue bilang. Tapi kan dia malah udah nikah, makin susah kan gitu kalau untuk ketemu. Terus rencana lu apa yang belum kesampaian di barang blog kita? Dia pengen buat ke Dufan lagi sama gua. Main ke Dufan ya? Karena dulu waktu ke Dufan terakhir sekolah itu dia sampai izin sama Eki, maaf ya, sampai izin sama Eki tuh sama Pia kok, sama Pia ya. Akhirnya gue jalan sama dia dan ya seru banget sih. Dulu kan zamannya Dufan kan masih berapa ya, belum mahal. Waktu zaman sekolah ya, iya. Tuh terus dia juga waktu gue main ke sana nengokin yang pulang dari Cikarang habis nikah itu. Pi ayo dong kita ke Dufan lagi bareng-bareng, gue kangen nih. Iya ntar ya, lu kan lagi hamil nggak mungkin dong kita ke Dufan, gue bilang gitu. Ntar kita bawa anak-anak kita, udah gue rencanain itu. Ntar bawa anak-anak lo sekalian, bawa anak gue. Iya ntar gantian nih anak-anak kita gitu, pokoknya seru deh. Ya gitu dah intinya. Iya, aku mau nanya nih Mi, kok lu bisa sampai tahu Vita sakit? Ada yang ngabarin lu atau Vina atau? Iya, jadi awalnya itu kan 2 minggu sebelum Vita sakit ya, itu gue emang udah telepon dia. Gue bilang, tak, lu lagi di mana? Gue bilang gitu kan, lu di Bekasi atau di Rawamangun? Gue bilang, gue ini lagi mau ke Rawamangun nih, dia bilang gitu. Terus gue bilang iya rencananya mau ke tempatnya Migi, gue bilang gitu kan. Mau main, mau reunian sama Suci, sama Via gitu. Oh ya udah kapan, kata dia gitu. Gue lagi di Rawamangun, dia bilang nih baru mau pergi, dia bilang mau berangkat ke Rawamangun. Oh ya udah deh ntar gue kabarin lagi ya, gue bilang gitu. Karena kan gue harus lihat jadwalnya Migi dulu kan. Ya udah katanya kabarin gue aja Mi, gue masih stay di Rawamangun, kata dia. Ya udah. Nah setelah 2 minggu itu emang gue belum ada kontak lagi sama Vita. Nggak lama Vina itu ngechat gue lewat DM IG. Dia bilang, Mi tolong dong support Vita, kata dia gitu kan. Soalnya Vita nggak mau makan, nggak mau pokoknya nggak mau ngapa-ngapain deh. Terus langsung gue kaget, gue bilang loh kenapa, emang sakit apa? Ya udah dibilangin kan sakit karena kena COVID katanya. Terus gue bilang kok nggak mau makan, emang kenapa? Ya dia udah kayak nggak mau ngapa-ngapain katanya gitu, udah males gitu mau ngapa-ngapa, maunya tiduran aja. Loh kok bisa, kan gue bilang gitu. Ya karena gue saking penasaran, langsung gue bilang Vin gue minta nomor lu, gue bilang gitu kan, gue mau telepon Vita. Gue bilang udah. Terus Vina bilang tapi lu jangan bilang ya kalau gue yang bilang gitu, soalnya dia rada sensi, kadang aja sampai gue bercandain aja dia sampai udah gak mau bercanda, marah-marah mulu, kata dia gitu. Iya udah nggak apa-apa, gue bilang ntar gue kasih tahu, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue telepon Vina, gue video call. Tadinya nggak diangkat tuh sama Vina tuh, di reject. Nah terus Vina bilang dulu sama gue, nih bentar dulu Mi, gue bilang dulu ya sama Pita kalau lu video call. Ya udah cepetan bilang deh. Ya udah. Akhirnya gue video call, gue coba video call, diangkat tuh sama dia tuh, diangkat. Dia lagi tiduran aja gitu kan. Gue tanya, tak lu kenapa? Gue bilang sakit apa? Terus dia cuman tiduran aja gitu kan, tiduran terus begini gitu kan. Pokoknya nggak mau ngapa-ngapain deh. Gue lihat itu kemarin memang posisi kondisinya juga udah pucat gitu. Terus dia sambil batuk sih, memang susah napas gitu karena kan dia lagi hamil tua kan. Padahal udah mau lahiran. Terus dia cuman bilang capek Mi, kata dia. Terus gue bilang lu capek kenapa? Gue bilang gitu kan, lu jangan capek, gue gituin. Udah lu hepan aja, pokoknya lu semangat hidup, gue bilang gitu. Jangan capek-capek, gue bilang. Ya udah. Terus nah dari situ gue udah nggak nahan, langsung gue pengen nangis. Akhirnya langsung gue matiin kan. Terus langsung Vina bilang udah Mi, kita juga udah nggak mau ngomong sama lu, kata dia gitu. Cuman gitu doang. Jadi dia cuma bilang capek,
udah maksudnya gini-gini gitu, nggak mau ngomong. Ya udah akhirnya gue bilang sama Vina, Vin lu terus kabarin gue kondisi Vita ya, gue bilang itu kabarin sampai dia sembuh deh pokoknya. Iya gue pasti kabarin lo terus gitu. Dari semenjak itu tuh. Nah makanya karena kenapa dia sampai pas nggak lama video call gue, Vina bilang sorenya bilang rencana Vita mau dibawa ke rumah sakit, dia bilang mau dirawat di rumah sakit karena saturasinya dia turun terus pas isoman itu kan 60 gitu. Oh ya udah pokoknya lo kabarin gue ya, terus gimana anaknya, gue bilang gitu kan. Iya ini masih di jalan ke rumah sakit. Nah terus pas malamnya Vina ngabarin gue, Vita masuk ICU ya, ICU. Nah terus bilang dan anaknya harus disesar, Operasi. harus operasi pokoknya dikeluarkan dalam waktunya, pokoknya bilang dekat ini deh kata dia. Terus gue bilang terus anaknya gimana, selamat gak? Nggak selamat nih kata dia gitu kan. Oh nggak selamat, iya kan karena memang udah nggak ada oksigennya gitu kan, maksudnya mungkin di dalam perutnya dia tuh udah nggak ada gitu. Cuman Vita nggak mau, katanya Vita nggak mau dikeluarin, katanya dia minta pulang katanya. Dia tahu anaknya itu udah nggak ada, dia maunya pulang aja, gue nggak mau di sini, gue takut kata dia gitu kan. Akhirnya udah diomongin apa segala macam, dia mau langsung bilang besok pagi mau disesar gitu. Terus harus bilang ya udah lu pokoknya kabarin gue terus deh, gue bilang. Jangan sampai maksud gue jangan sampai gue tuh ketinggalan info gitu Ya, sama jangan Vita. sampai lost contact. Iya gue pasti kabarin lo terus gitu. Akhirnya besok pagi gue tanya, Vin gimana, Vita udah operasi belum? Ternyata diundur, nggak tahu diundurnya kenapa, gue juga kurang tahu. Siang baru Vina bilang siang nih katanya, ya udah tolong siang lo kabarin gue. Iya siang Vina kabarin gue, Vita udah operasi gitu kan. Udah saya operasi ya. Terus anaknya gimana? Iya udah akhirnya dikubur di dekat rumahnya Vita yang di Rawamangun gitu kan. Oh ya udah. Terus Vita sekarang gimana keadaannya? Gue bilang. Terus Vina bilang masih koma gitu kan, maksudnya masih belum sadarkan diri, jadi masih di NICU ICU, gue nggak tahu lah pokoknya gitu. Udah di situ. Terus akhirnya gue tanya lagi besokannya, masih kondisinya seperti itu, masih belum ada perubahan, masih sempat ada perubahan tapi nggak banyak sih gitu kan. Kalau nggak salah saturasinya naik atau apa ya, gue lupa sih. Vina sempat ngabarin gue, oh ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa cepat sembuh gitu kan ya Vitanya. Ada semangatnya juga. Jadi akhirnya sampai pas setelah hari Kamis kan, itu kalau nggak salah hari Senin ya operasinya ya, hari apa ya, hari Senin ya kalau nggak salah, lupa. Pokoknya setelah 4 hari itu kan hari Kamis, Vina langsung bilang gue, kita sekeluarga harus disuruh sabar gitu, maksudnya Ikhlasin. iya maksudnya sewaktu-waktu Vita udah nggak ada gitu kan, maksudnya dipanggil. Oh emang kenapa ya, maksudnya harapannya tipis. Sempet gue bilang sama Vina, Vin gue minta tolong videoin, gue mau lihat gitu kan. Terus dia bilang nggak bisa gue juga nggak bisa masuk kata dia. Jadi gue bisa cuman by video lewat dokternya aja. Akhirnya gue dikasih lihat fotonya Vita lagi pakai oksigen, terus dia juga udah nggak inilah, gue sih udah sedih. Terus sampai pas besokannya akhirnya gue bilang juga sama Vina, ya udah Vin kalau misalkan emang Vita udah nggak bisa lagi Udah nggak ada harapan. udah nggak ada harapan, ya udahlah gue bilang gitu kan. Nah jadi pas udah hari Jumat gue WA Vina, gue bilang ya udah Vin kalau misalkan emang Vita udah nggak ada harapan, ya udahlah gitu kan. Gue ikhlasin lah, gue bilang gitu. Ya terus gue juga udah bilang juga sama teman-teman, gue udah bilang Via, gue udah bilang Eki, ya minta mohon doanya juga
tolong sharing di grup lah gitu, karena gue udah maksudnya di grup alumni ya, gue udah nggak bisa banyak omong. nggak bisa banyak omong, minta tolong doanya aja, gue bilang. Ya udah, akhirnya pas malam gue dikabarin Vina bilang, "Mi, Vita udah nggak ada ya, Vita udah meninggal," kata dia gitu. Terus gue sempet maksa Vina, gue bilang, "Vin, gue minta tolong dong video call gitu, bisa nggak video call, gue mau lihat untuk yang terakhir kalinya," gue bilang gitu. Terus kata dia, "Nggak bisa Mi, nggak bisa video call gitu. Tolong dong, masa nggak bisa sih, ya susah ya kan, namanya cuman di rumah sakit itu cuman Vina sama lakinya doang gitu, jadi susah lah mau buat dia mungkin maksa dokter atau gimana gitu kan." Katanya ini sudah sesuai prokes gini, masa nggak bisa sih gitu kan untuk minta tolong untuk terakhir kalinya. Katanya nggak bisa Mi, katanya. Dan sekarang Vita juga udah dimandiin katanya gitu kan, udah mau dibungkus gitu maksudnya. Oh ya udah deh kalau nggak bisa, tapi gue minta tolong nanti kalau misalkan emang udah dibungkus gitu, terus atau nanti pas mau dikubur lo kirim fotonya, gue bilang gitu. Iya, ntar pasti gue kirim ke lo. Gue sambil video call sama Vina, karena gue nggak bisa kalau lewat telepon gitu kan, karena gue penasaran. Gue penasaran. Gue pengen lihat kondisinya gimana. Ternyata emang bener Vina di situ masih lagi nunggu gitu, nangis sih dia. Gue bilang, ya udahlah, gue bilang nggak bisa, ya udah gue gitu kan. Akhirnya langsung gue minta namanya Vita gitu kan, namanya binti siapa ya udah, jadi cuma bisa berdoa aja gitu kan. Jadi kalau habis sholat doain dia. Tapi sih sempet gue bilang pas besokannya dia dikubur kan, gue tanya dia kuburnya jam berapa, jam 8, tapi sorry ya Vin, gue nggak bisa datang gitu, karena kan kemarin kan kondisi pandemi lagi naik ya, COVID lagi naik banget Saat itu ya. jadi dia bilang, "Iya nggak apa-apa Mi, doanya aja." Iya, aku doain, dan gue minta alamat kuburannya Vita. Nanti sewaktu saat gue bakalan ziarah gitu kan, gue bilang. Iya udah, jadi dia udah ngasih, terus dia ngirimin videonya Vita pas Vita dikubur gitu kan. Nggak layak sih. Iya memang. Sedih gue ceritain Vita. Udah jalan terbaiknya Vita sekarang udah enak kok. Sekarang tugas kita cuman ngedoain Vita biar Vita di sana tenang, biar enak. Kita nggak bakalan lupa sama Vita karena Vita orangnya baik banget, serius baik banget. Semua dia temenin, nggak pilih-pilih. Mau temennya lagi susah, mau temennya nggak ada temen, dia tetap rangkul gitu. Jujur gue juga dibilang sedih ya, sedih banget. Cuman gue inget kata suami gue, kalau orang meninggal jangan ditangisin, karena kalau dia ngeliat kita nangis itu dia sedih gitu. Sekarang udah enak Vita, udah nggak sakit, udah sama anaknya kan di sana. Iya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang kenal sama Vita, tolong diselipin nama Vita Arianti binti Haryadi di setiap doa setelah sholat atau setiap ibadah kalian, karena orang yang meninggal itu hanya butuh doa dari kita tuh ya. Mohon maaf, kuat nih, kita kuat buat Vita. Vita itu figur yang lumayan menghibur dan dia pendengar yang baik. Dia lebih banyak mendengarkan cerita atau orang-orang di sekitar, dia lebih peka dan sensitif terhadap teman-temannya. Dia lumayan cukup sensitif dan empatetik. Dia berempati dengan
apapun yang selama gue kenal, ketika ada temennya galau, dia juga ikut nanya kenapa, dan dia jadi pendengar yang baik, tidak berkomentar sembarangan atau menyalahkan atau apa, dia cuma dengerin. Kadang kita ketika punya masalah, ingin menceritakan sesuatu, kita perlu orang yang kita percaya. Salah satunya itu adalah Vita yang gue kenal. Dia cukup baik untuk menyimpan apapun itu cerita, cukup di dia, dan dia tahu menempatkan bagaimana ketika kita curhat atau mencurahkan perasaan kita, dan dia nggak berkomentar untuk menyalahkan. Biasanya lu sih enggak, oh gitu ya, sabar ya, cukup itu aja. Kadang ketika kita punya masalah, kita cuma pengen didengerin. Itulah figur seorang Vita. Kalau pengalaman gue di balkon di luar kelas gitu, gue lagi balapan. Di situ gue lagi balapan yang namanya buang ludah. Ini sih cerita lucu sebenarnya. Jadi gue ngeludah, dia ikut ngeludah, itulah dia gitu. Dia tipikal orang yang menghibur dan bisa ngikut alur gitu. Ke buang ludah, dia ngeludah lebih jauh. Akhirnya kita balapan main jauh-jauhan. Dan yang terjadi ada yang lompat. Cukup di situ aja ya, dan itu membuat gue merasa hal yang gak pernah gue lupain ketika gue inget Vita tentang momen itu. Gue balapan ludah jauh-jauhan. Hal yang sangat gue rindukan itu tertawanya dia, cerita tentang kelelucuan dia yang kayak yang terjadi. Dia mencoba menghibur dengan selalu menceritakan hal yang lucu, apa yang terjadi di jalanan lah, cerita yang di rumahnya ya, apapun itu yang lucu, supaya kita ikut ketawa untuk menghibur. Ada hal yang memang sedih banget karena gue tuh selalu kayak PHP-in dia buat ketemu. Itu satu, sering kali, beberapa kali aku jadi janjian ketemu, nggak jadi gitu. Kadang gue mau ke tempat kerjanya dia, gue mau cari furnitur segala macam, terus gue nggak jadi. Ya terakhir gue ketemu dia waktu pada saat di pernikahannya dia, dan gue nggak nyangka kalau dia secepat itu pergi. Ya yang gue harapin rasanya mungkin dia semoga tenang dan lebih baik berada di sisi yang Maha Kuasa, karena rasanya tempat istirahat di sana yang terbaik. Isinya. Iya. Nih tadi katanya pesen GoFood, abangnya udah datang. Iya benar. Nih. Katanya ini roti bakar paling enak se-Kecamatan Duren Sawitnya. Dicobainya. Ini promosi ya? Iya. Ini promosinya dari siapa? Si siapa itu namanya? Kocu, Oh, gitu. Kocu merupakan Ini Beda. ini promosi apa disponsorin nih? Disponsorinnya. Oh, Kan disponsorin. saya nganterin dong, saya kan Sukirman, masa? Oh iya. Saya kan kerja sama nyonya, masa lupa? Gitu ya. Terima kasih ya. Iya, makasih ya, Sama Mas. ya. Nama roti bakarnya roti bakar Bandung. Serius? Apa serius roti bakar Bandung? Berarti dia serius nih. Oh serius, tapi kok bacaannya tulisannya kok nggak ini ya? Nih, gue dapet rasa macanya nih. Nih, gue dapet rasa keju nih. Mantap. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kayak kulineran, gimana sih? Mantap. Nih, gue rekomendasiin buat kalian nih yang doyan nyemil, nggak usah jauh-jauh.
kontak aja Roop apa Kocu tuh yang kalian kenal. Nih nomornya di sini ntar. Oh, enak kan nih? Enak. Jangan mahal-mahal ya cuy ya. Harga temen ya. Minta dong. Kamu lu ngapain di sini? Numpang makan. Mau makan di sini. Lapar di situ. Saya kasih makan. Ini bisa ketahuan atau nggak datang. Iya nih mana sih nih gue telepon angkat-angkat. Cuk, jangan mahal-mahal cuk. Kalau nggak mahal lu gue beli. Kalau gue tadi tuh udah siapa langsung? Om lagi om, kamera. Oh iya. Ini om. Nih. Nih, ini ada rasa Oreo-nya juga nih. Kasih. Nih Oreo-nya, mantul. Ini rasa Oreo. Ini rasa tadi matcha nih dia nih. Rasa Indomie goreng nih, Pokoknya menang banyak ini. Pokoknya nih, kalau mau beli langsung order di Gojek, GoFood, Grab, sama Shopee Food. Namanya Serius. Kayak- Cibakar Bandung. Kayak ke barat-baratan dah. Dan itu. Oke, lanjut lagi. Ini sih. Kamu gue belum kelar makan. Terus teman-teman kalau misalkan ada yang mau ziarah ke tempatnya Vita di TPU Rorotan ya? Ya, TPU Rorotan. Cakung lagi. Ya pokoknya daerah sana dah yang mau ke arah Marunda. Ya itu BKT. TPU Rorotan. Bloknya tulis ya, dilihat di sini. Blok AA1 Blat 9, BLAT 9. Kalau yang mau nengokin Vita atau mau ziarah bisa ke situ ya teman-teman. Nah, Salaman Project sekarang mau bantu teman-teman yang punya usaha nih, yaitu Salaman Kuliner. Nih, contohnya kayak gini nih. Nih, gue juga mau promosiin sebenarnya kuliner gue. Namanya bakso tumpeng mercon, sama Oke. kelapa jelly, mama nenek. Cumanan, ya gitu dah pokoknya. Itu udah kenapa? Belum rezeki gue. Ya udah, ntar next deh, ntar tinggal bilang aja sama Karena abis ini gue nih. sama kru Salaman Project. Oke, sip. Kita bakal samperin usaha teman-teman yang kita iklanin di channel ini, ya kan? Pokoknya tungguin ya. Tungguin aja. Bintang tamunya kagak Ini bintang tamunya kemana sih nih? Tahu, gue telepon kagak diangkat-angkat, jadi kagak Ini tragedi bangku kosong nih kayaknya nih. tahu mana nih ya. Gue teleponin gak diangkat-angkat, jadi dateng kagak ya? Udahlah, udahan aja yuk. Ya udah deh kalau gitu, kita tinggalin aja dah. Maaf bentar. Ini mau diambil lagi. Soalnya belum bayar ini. Ya, Abangnya nungguin di bawah. ini makanan loh. Iya, abang ojolnya nungguin di bawah, belum bayar. Katanya mau diambil lagi, mau dibalikin ke itu restorannya. Ya udah kalau gitu minta aja uangnya sana di bawah. Yaudah, teman-teman terima kasih banyak ya udah nonton channelnya Salaman Project ini. Tuh, pantengin terus tuh Cat My Kitty kan. Makanya Channelnya. jangan lupa nonton Kes Makuti, jangan lupa ya. Salah. Subscribe. Terus Salaman. oh gitu, Iya, kita lagi bajak nih. Oh iya, lupa. Ya, Jadi Cat My Kitty. Oh, ya udah. Oke. Oke, kalau Maaf. gitu jangan lupa subscribe Salaman Project, like and share ya. Oke? Dah. Dah, assalamualaikum.